Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Medifriend semua. Kita berjumpa lagi pada acara live stream Medion. Pada hari ini, live stream Medion sudah memasuki edisi ke-34. Untuk Bapak, Ibu, dan Medifriend yang kemarin belum sempat menyaksikan edisi-edisi sebelumnya, masih bisa disaksikan melalui IGTV medion.id. Bapak, Ibu, dan Medifriend yang baru pertama kali mengikuti acara ini, program live stream Medion kami adakan dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan update seputar peternakan, sehingga bisa menjadi sumber informasi dan juga inspirasi bagi banyak pihak, tidak hanya para pelaku bisnis peternakan, namun juga rekan-rekan akademisi. Hari ini saya, Muhammad Umar Patah, saya alumni Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Di Medion, saya sebagai Distrik Asisten Manager. Hari ini saya ditemani oleh Dr. Hewan Astuti Cipardani. Beliau alumni Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Di Medion, beliau bertugas sebagai tim Technical Education and Consultation. Kami berdua akan coba menyampaikan materi mengenai penyakit yang sering menyerang sapi dan penanganannya. Seperti edisi sebelumnya, sesi kali ini kami berdua akan menyampaikan penjelasan mengenai topik utama. Kemudian nanti di sesi kedua kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak, Ibu, dan Medifriend semua. Untuk pertanyaan seputar bahasan hari ini, kami kirimkan melalui email ke cs@medion.co.id. Dan nanti di akhir live stream, kami akan adakan giveaway untuk Bapak, Ibu, dan Medifriend semua. Jadi pastikan tonton terus acaranya sampai selesai. Oke, kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu penjelasan yang akan langsung dibawakan oleh Dr. Hewan Astuti. Kepada Dr. Astuti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Umar atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam keadaan yang sehat dan terus bersemangat ya Bapak Ibu. Nah, pada siang hari ini kita akan mengulas sedikit tentang penyakit-penyakit yang sering menyerang pada sapi, dan nanti akan kita ulas bagaimana penanganannya apabila ternak kita sakit dan bagaimana tindakan pencegahan yang perlu kita lakukan supaya ternak kita tidak terkena penyakit tersebut. Nah, seperti tadi yang sudah diperkenalkan Pak Umar ya Bapak Ibu, nama saya Astuti Cipardani, sering dipanggil Astuti begitu. Saya di Medion dari bagian Technical Education and Consultation. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk kebutuhan daging dan susu sapi di Indonesia memang terus meningkat ya Bapak Ibu. Hal ini juga ditunjukkan dari data Kementan dari tahun 2020, ternyata masih mengimpor sekitar 300.000 ton daging, dan di tahun 2019 ini masih mengimpor sekitar 3.300.000 ton susu. Nah, dari sini berarti bisa kita simpulkan bahwa memang populasi ternak di negara kita belum mencukupi kebutuhan nasional. Nah, sehingga dari sini beternak ini memang masih merupakan peluang usaha yang cukup menjanjikan begitu. Namun memang terkadang dalam pelaksanaannya, dalam usaha beternak, kita tidak bisa memungkiri ada beberapa kendala begitu ya. Salah satunya adalah penyakit. Selain kendala misalnya kita mencari bakalan atau kaitannya dengan pakan atau terkait dengan pemeliharaan. Nah, terkait dengan penyakit ini, tentu apabila ternak kita sudah terkena penyakit, nanti akan menyebabkan kerugian di peternakan kita. Misalnya seperti penurunan bobot badan atau target penambahan bobot badan hariannya
tidak sesuai dengan target kita atau rendah, kemudian pencapaian produksi susunya juga rendah, atau kita perlu mengeluarkan kos yang lebih untuk biaya pengobatan, atau bahkan bisa menyebabkan kematian yang tentu akan merugikan kita sebagai peternak. Nah, dari sini kenapa kemudian kita angkat topik untuk membahas tentang penyakit-penyakit yang sering menyerang pada babi dan tindakan penanganan apa yang akan bisa kita lakukan. Nah, seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, untuk agen penyakit itu bisa disebabkan karena penyakit yang infeksius atau disebabkan oleh agen infeksi atau penyakit yang bukan karena infeksi. Nah, untuk penyakit yang infeksius ini bisa karena disebabkan oleh virus, bakteri, parasit maupun jamur. Nah, untuk contohnya penyakit yang disebabkan oleh virus ini ada bovine ephemeral fever atau sering disebut BEF begitu ya singkatannya, atau juga banyak yang menyebutnya dengan istilah demam 3 hari. Nah, ada juga penyakit bovine viral diarrhea atau BVD. Nah, ini juga sering disebut sebagai penyakit diare ganas. Nah, contoh untuk penyakit bakteri, ini ada SE atau Septicemia epizootica, sering juga disebut dengan istilah ngorok. Ada juga penyakit pink eye atau radang mata, kemudian ada juga mastitis atau radang ambing, dan ada juga yang di sini tidak disebutkan ya Bapak Ibu, misalnya kita sering dengar dengan istilah antraks atau brucellosis, itu juga disebabkan oleh bakteri. Nah, kemudian untuk penyakit parasit, ini contohnya ada cacingan, kemudian koksidiosis atau berak darah, ada juga penyakit miasis atau belatungan. Nah, untuk penyakit yang disebabkan oleh jamur, ini contohnya ada ringworm atau kurap. Nah, kemudian untuk penyakit yang non-infeksius atau bukan karena agen infeksi, ini lebih terkait dengan penyakit-penyakit metabolik. Ini contohnya ada kembung, hipokalsemia, atau penyakit ambruk, begitu ya, sering kita dengarnya. Ada juga indigesti acidosis rumen. Ada juga untuk penyakit infeksius, itu hipomagnesemia, atau sering disebut dengan Graves tetani. Nah, pada siang hari ini kita nanti akan mengulas, gitu ya, ada beberapa penyakit yang sebetulnya dari penyakit-penyakit ini mungkin kita sudah tidak asing lagi, sering kita jumpai gitu ya. Namun untuk keterbatasan waktu, jadi pada saat ini kita nanti akan mencoba mengulas dulu 7 penyakit, dan nanti apabila ada kesempatan yang berikutnya nanti bisa kita ulas lagi penyakit yang belum sempat kita bahas pada siang hari ini. Nah, nanti untuk bahasannya yang penyakit viral akan kita ulas tentang penyakit BEF atau demam 3 hari, kemudian yang bakteri ini ada kita bahas 3 penyakit, ada ngorok, radang mata, kemudian radang ambing. Nah, untuk penyakit yang non-infeksius, nanti akan kita ulas tentang penyakit kembung, penyakit ambruk atau hipokalsemia, dan asidosis rumen. Baik, kita langsung saja masuk ke penyakit yang pertama ya Bapak Ibu. Ini kita akan mengulas sedikit tentang penyakit BEF atau bovine ephemeral fever, sering disebut dengan penyakit demam 3 hari begitu ya, karena gejala klinisnya memang menunjukkan demam yang cukup tinggi, dan ini biasanya berlangsung selama 3 hari. Atau bisa juga disebut dengan penyakit kaku, karena memang dari gejala klinisnya pun menunjukkan bahwa sapi ini nanti sulit untuk berdiri begitu ya, dan terlihat kaku. Nah, BF ini merupakan penyakit viral yang ditularkan oleh serangga, khususnya nyamuk, yang ditandai dengan demam, sehingga penyakit ini disebut dengan demam 3 hari, begitu ya Bapak Ibu. Dan kejadiannya cukup mendadak atau akut, dan bisa terlihat kaku pada persendian. Nah, penyakit BF ini menyerang sapi muda dan dewasa, dengan masa inkubasi atau waktu yang dibutuhkan dari si virus tersebut masuk untuk menginfeksi, kemudian sampai muncul gejala klinis, itu sekitar 2-10 hari, dengan tingkat kesakitan sampai 80% Bapak Ibu, jadi cukup tinggi ya, dengan tingkat kematian 1-2%. Nah, kerugiannya apabila ternak kita sudah terkena penyakit BF ini, bisa mengakibatkan penurunan bobot badan. Ini jelas ya Bapak Ibu, karena memang nafsu makannya nanti juga menurun, sehingga feed intake-nya nanti akan turun begitu ya, atau asupan yang dimakan dari sapi tersebut nanti akan jauh lebih turun, sehingga pencapaian bobot badannya juga rendah. Kemudian
penurunan produksi susu ini juga bisa terjadi. Nah, penyebabnya sendiri BF ini oleh rhabdovirus. Virus ini karakteristiknya beramplop ya Bapak Ibu, sehingga mudah untuk dimatikan dengan segala jenis disinfektan. Nah, ini dari semua golongan disinfektan yang ada di Medion, ini bisa digunakan untuk membunuh virus tersebut. Nah, seperti pada gambar ini, sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu, ada desinfektan Zaldes. Ini juga bisa digunakan untuk mendisinfeksi atau membunuh virus penyebab penyakit BF ini. Nah, untuk faktor pendukung atau faktor predisposisi begitu ya, atau faktor pemicu terjadinya penyakit BF ini, salah satunya yaitu sirkulasi udara yang buruk begitu. Jadi ada misalnya kandang yang memang sangat tertutup gitu, sehingga sirkulasi udaranya tidak terjadi dengan baik. Ini bisa memicu terjadinya penyakit. Kemudian kondisi kandang yang lembab gitu ya, yang tidak pernah dibersihkan, kemudian kurang sinar matahari, atau bahkan adanya genangan air. Nah, ini menyebabkan juga atau memicu juga terjadinya penyakit. Kemudian bisa juga karena faktor kepadatan ternak yang terlalu tinggi. Nah, untuk cara penularannya sebenarnya ini hanya terjadi secara horizontal saja, atau dari sapi yang sehat ke sapi yang sakit, terutama melalui gigitan serangga nyamuk tadi ya Bapak Ibu. Nah, untuk nyamuknya sendiri ini bisa melalui Kulicoides, Aedes maupun nyamuk culek. Nah, untuk gejala klinisnya atau gejala yang bisa kita amati kalau misalnya ternak kita terkena penyakit BF ini, menunjukkan demam yang tinggi, kemudian nafsu makannya hilang, nafasnya berlangsung lebih cepat gitu ya, atau bahkan kalau kondisi yang sudah parah dia nampak kesulitan bernafas sehingga nampak menjulurkan lehernya. Kemudian leleran lendir dari hidung atau pilek begitu nampaknya, dan juga leleran dari mata. Kemudian bisa nampak juga lehernya bengkak, kemudian jalan kaku atau pincang, sehingga tadi sering juga disebut dengan istilah penyakit kaku gitu. Dan nampak juga kelumpuhan atau kesakitan pada kaki, bahkan nampak otot gemetar. Nah, ini sebagai contohnya gambarannya. Di sini ditunjukkan adanya leleran dari hidung, ini yang lebih terlihat jelas, kemudian sapi berjalan kaku, atau bisa juga nampak lumpuh atau ambruk. Nah, untuk diagnosanya sendiri, bagaimana kita mengetahui ternak kita ini terkena penyakit BF atau tidak begitu ya? Ini bisa berdasarkan dari pengamatan gejala klinis, atau kalau misalkan memang mau dilanjutkan untuk uji lab peneguhan diagnosa, ini bisa dilakukan dengan uji ELISA dan SNT. Nah, kalau untuk yang uji lab ini, karena uji serologis ya Bapak Ibu, sehingga untuk sampel yang kita butuhkan untuk pengujian yaitu sampel darah yang nanti akan kita ambil serumnya. Nah, untuk diagnosa bandingnya atau penyakit yang mirip gitu ya dari gejala klinisnya, ada beberapa yang serupa dengan penyakit BF. Ini ada penyakit SE atau ngorok yang nanti akan kita ulas karena ini sama-sama menyerang di saluran pernafasan sehingga banyak gejala yang mirip. Kemudian ada juga penyakit IBR atau infectious bovine rhinotracheitis. Ini juga menyerang sistem pernafasan sehingga ada beberapa gejala yang mirip begitu. Nah, kemudian penanganan yang bisa kita lakukan kalau misalnya ternak ini terlanjur terkena sakit BF begitu, karena penyakit ini disebabkan oleh virus ya Bapak Ibu, atau termasuk untuk penyakit infeksius, jadi menular begitu, sehingga perlu kita pisahkan sebaiknya ya, kita pisahkan ternak yang sakit tersebut dari ternak yang sehat. Ini untuk mencegah penularan yang lebih melanjut. Nah, kemudian selain dipisahkan begitu, kita bisa juga memberikan multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya gitu ya, karena disebabkan oleh virus memang tidak bisa diobati. Jadi upaya yang kita bisa lakukan adalah meningkatkan daya tahan tubuhnya. Ini dengan multivitaminnya sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu, sudah sering digunakan. Bisa menggunakan ADE Plex injeksi atau injeksi vitamin B kompleks. Nah, bisa juga kita memberikan antibiotik, tapi sebenarnya untuk pemberian antibiotik ini tidak untuk mengobati penyakit BF, namun tujuannya untuk mencegah infeksi sekunder, gitu ya, supaya tidak melanjut atau diikuti penyakit yang lainnya yang nanti bisa memperparah kondisi.
ini bisa kita berikan antibiotik yang spektrum luas, contohnya dengan Medoxy LE yang bersifat long acting sehingga cukup 1 kali penyuntikan. Nah, bisa juga kita memberikan analgesik antipiretik atau pereda nyeri dan penurun panas, ini bisa kita berikan. Dan perlu juga kita mengendalikan vektor nyamuk ya Bapak Ibu, karena tadi penularannya melalui vektor nyamuk. Namun perlu kita ingat ya Bapak Ibu, karena pemberian obatnya ini bisa dilakukan dengan injeksi, tentu perlu dilakukan oleh tim tenaga medis yang sudah terlatih. Nah, untuk tindakan pencegahannya, yang bisa kita lakukan karena tadi penularannya melalui vektor nyamuk, tentu upaya yang kita lakukan adalah mengendalikan nyamuk di sekitar kandang. Dan tadi kaitannya dengan faktor pemicu atau faktor predisposisi, berarti tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan tentu berkaitan dengan faktor pemicunya tadi, misalnya berkaitan dengan sirkulasi udara, kemudian kepadatan kandang. Nah, ini perlu kita atur ya, supaya mendapatkan sirkulasi udara yang baik maupun kepadatan kandang yang cukup di area peternakan kita. Nah, kemudian untuk pencegahannya ini juga perlu kita meningkatkan daya tahan tubuh. Ini sebenarnya pencegahan secara umum gitu ya, untuk selalu menjaga kondisi ternak kita dengan pemberian vitamin secara rutin. Ini bisa kita berikan dengan vitamin B kompleks, baik yang injeksi maupun bolus. Ini atau bisa juga dengan vitamin ADE Flex. Baik, itu tadi untuk ulasan tentang penyakit BF. Kita lanjutkan untuk yang penyakit berikutnya yang sering juga menyerang di sapi ya Bapak Ibu. Ini ada SE atau Septicemia epizootica atau sering juga disebut dengan penyakit ngorok. Nah, penyakit ngorok ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang ternak dan bersifat akut atau berlangsungnya penyakit ini cukup cepat. Nah, kejadian penyakit SE ini menyerang semua umur, terutama seringnya pada sapi di umur 6 sampai 24 bulan gitu, dengan masa inkubasinya sekitar 3 sampai 5 hari. Nah, ini bisa menyebabkan kematian hingga 100% Bapak Ibu, sehingga kita penting atau perlu sekali gitu ya untuk melakukan tindakan pencegahan. Nah, untuk tingkat kesakitannya ini sampai 50%. Nah, kerugiannya kalau misalkan ternak kita sudah terlanjur terkena penyakit SE, hampir mirip dengan penyakit yang BF tadi ya, dapat menyebabkan penurunan bobot badan, penurunan produksi, dan bahkan ini juga berpengaruh terhadap status reproduksi. Nah, penyebabnya tadi bakteri, bakterinya adalah Pasteurella multocida. Ini termasuk bakteri gram negatif yang tidak membentuk spora, sehingga nanti untuk pengobatan karena disebabkan oleh bakteri gram negatif, kita bisa memilih antibiotik yang memang cocok untuk bakteri gram negatif. Nah, untuk faktor pendukungnya sendiri atau faktor pemicunya penyakit SE ini hampir mirip dengan penyakit yang BF tadi ya Bapak Ibu, ini kaitannya dengan penyakit pernafasan sehingga kepadatan kandang ini sangat berpengaruh, kemudian sirkulasi udara terutama untuk kandang-kandang yang memang sangat tertutup, untuk kandang yang terbuka atau sirkulasi udaranya baik, ini salah satu juga upaya begitu ya untuk menghindari penyakit, sebenarnya tidak hanya untuk penyakit SE saja, penyakit-penyakit terutama yang menyerang di sistem pernafasan. Nah, ini bisa juga ada faktor pemicunya kelelahan pasca transportasi. Nah, di sini karena kondisi daya tahan tubuhnya turun, sehingga sapi ini lebih mudah untuk terkena penyakit. Nah, untuk cara penularannya ini hampir sama dengan penyakit BF tadi, jadi secara horizontal saja, tidak diturunkan secara vertikal. Untuk penularan secara horizontal ini, jadi kontak langsung secara horizontal itu dari ternak yang sakit ke ternak yang sehat, baik secara langsung atau kontak langsung maupun yang tidak langsung. Nah, kalau yang tidak langsung ini bisa melalui perantara seperti udara, pakan, air minum, peralatan, maupun pekerja dan transportasi yang memang tercemar dari bakteri penyebab penyakit SE ini. Nah, untuk gejala klinisnya, ini bisa nampak sapi demam, kemudian bernafas cepat atau sulit bernafas, dan muncul gejala ngorok, sehingga penyakit ini memang sering disebut juga dengan istilah penyakit ngorok.
kemudian mata yang merah, bisa juga muncul air liur yang berlebihan, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, menunjukkan sapi mengeluarkan air liur yang berlebihan. Nah, gejala klinis yang berikutnya ini bisa juga muncul leleran dari hidung atau nampak pilek begitu ya. Kemudian bengkak pada leher dan dada seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian nafsu makan turun, ternak berbaring, atau bahkan bisa juga muncul diare. Nah, untuk diagnosanya, bagaimana kita mengetahui ternak ini terkena SE atau tidak? Ini bisa dari gejala klinis yang muncul, atau jika perlu dilakukan peneguhan dengan uji laboratorium, ini bisa dilakukan uji isolasi dan identifikasi bakteri. Nah, untuk penyakit yang mirip gejalanya dengan penyakit SE ini, ada BEF atau tadi demam 3 hari ya, yang menyerang di sistem pernafasan juga. Kemudian ada juga penyakit antraks, namun untuk yang penyakit antraks ini biasanya disertai juga dengan pengeluaran darah begitu ya dari lubang-lubang tubuh sapi tersebut. Nah, untuk penanganannya jika ternak kita terlanjur sakit, ini perlu segera diisolasi karena penularannya cukup cepat ya tadi, bahkan tingkat kesakitannya bisa sampai tingkat kematiannya juga bisa sampai 100%, sehingga perlu segera kita pisahkan. Kemudian karena ini disebabkan oleh bakteri, sehingga bisa dilakukan pengobatan dengan antibiotik yang efektif untuk gram negatif. Ini contoh produknya bisa digunakan Medoxy LE maupun yang Gimox LE, yang dua-duanya ini dalam bentuk long acting. Nah, kemudian selain dengan pengobatan kausatif atau dengan pemberian antibiotik, ini bisa juga diberikan vitamin, contohnya bisa dengan AD plus injeksi maupun injeksi vitamin B kompleks. Nah, yang tidak kalah penting, ini karena disebabkan oleh agen infeksi, sehingga kita perlu diimbangi begitu ya, dibarengi dengan membersihkan kandang, kemudian kita desinfeksi untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di sekitar kandang dan menekan penularan. Nah, ini juga yang tidak kalah penting. Untuk penyakit SE ini, apabila kita mencurigai ternak menunjukkan gejala penyakit SE, kita perlu segera melaporkan ke dinas setempat dengan kaitannya nanti untuk tindakan pembatasan lalu lintas ternak di wilayah terinfeksi. Nah, untuk pencegahannya tentu kaitannya dengan faktor predisposisi tadi ya Bapak Ibu, perlu kita menerapkan atau melaksanakan manajemen pemeliharaan yang baik. Ini kaitannya dengan kepadatan, ini yang sesuai dengan umur dan bobot, kemudian sirkulasi atau ventilasi udara yang cukup, dan perlu juga meningkatkan biosecurity, baik dengan pelaksanaan sanitasi atau kebersihan di sekitar kandang, dan desinfeksi kandang yang secara rutin. Nah, perlu juga untuk tindakan pencegahannya, ini kita perlu mengisolasi atau mengkarantina ternak yang baru datang, begitu, kita pisahkan terlebih dahulu, kemudian kita lakukan pengamatan minimal 14 hari, apabila nanti selama 14 hari tersebut kita lakukan pemeriksaan, dan sapi ini dinyatakan sehat, baru bisa kita campurkan ke kandang pemeliharaan. Kalau misalnya memang sapi ini dalam masa karantina tersebut menunjukkan gejala sakit, perlu kita obati terlebih dahulu sampai benar-benar sehat, baru kita campurkan ke kandang pemeliharaan. Nah, kemudian tindakan pencegahan yang berikutnya, ini seperti yang umum dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh dengan pemberian multivitamin. Kemudian untuk penyakit SE ini juga bisa dilakukan vaksinasi, biasanya dilakukan di umur sebelum 5 bulan, dan diulang atau booster minimal setahun sekali. Ya, baik, itu tadi untuk ulasan penyakit yang kedua tentang SE. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk penyakit yang ketiga, ini yang kejadiannya sering juga pada ternak sapi kita. Ada pink eye atau istilahnya radang mata, ada juga yang menyebutnya katarak, ada yang menyebut juga dengan istilah penyakit bular mata. Nah, pink eye ini merupakan penyakit pada mata yang bersifat menular ya, Bapak Ibu, karena memang disebabkan oleh bakteri. Gejala yang muncul ini bisa nampak kemerahan, kemudian peradangan pada konjungtiva,
serta kekeruhan pada kornea. Nah, untuk penyakit pink eye ini bisa menyerang di semua umur dengan masa inkubasi atau tadi waktu yang dibutuhkan untuk bakteri ini masuk untuk menginfeksi, kemudian sampai muncul gejala klinis, itu sekitar 2 hari sampai 3 minggu, atau rata-ratanya di sekitar 2 sampai 3 hari. Kemudian dengan tingkat kematiannya sebenarnya cukup rendah ya, kurang dari 5%, namun apabila tidak kita lakukan penanganan dengan baik, nanti bisa melanjut ke kondisi yang lebih parah atau diikuti dengan penyakit yang lain. Nah, untuk tingkat kesakitannya ini bisa muncul sampai 80%. Nah, untuk penyebabnya sendiri, ini ada Muracella bovis dan Neisseria cataralis. Ini merupakan bakteri gram negatif yang tidak membentuk spora. Nah, untuk faktor pendukungnya atau faktor pemicu terjadinya penyakit pink eye atau radang mata ini bisa dari kondisi yang debunya sangat tinggi begitu ya, terutama di musim panas itu banyak debu dan banyak lalat. Ini lalat merupakan salah satu faktor untuk penularan penyakit pink eye. Kemudian ternak lelah setelah perjalanan jauh, atau bisa juga ternak ini stres karena perubahan cuaca yang ekstrim. Ini juga bisa mempengaruhi dari daya tahan tubuh ternak kita. Nah, untuk penularannya ini juga secara horizontal saja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini kalau langsung bisa melalui kontak dari sapi yang sehat ke sapi yang sakit dengan kontak langsung, melalui sekresi mata, atau kalau yang secara tidak langsung ini bisa melalui debu atau vektor lalat. Nah, untuk gejala klinis yang bisa kita amati dari penyakit pink eye ini, cukup terlihat ya Bapak Ibu untuk gejalanya seperti mata lembab dan merah, kemudian lebih sensitif terhadap cahaya sehingga ternak kita akan berusaha menghindari adanya cahaya, kemudian bisa juga keluar air mata yang berlebihan atau terus-menerus, kemudian bisa juga melanjut ke kornea mata yang keruh. Nah, untuk gejala klinis yang selanjutnya, ini bisa juga nampak pembuluh darah tepi di bagian kornea mata ini akan membesar atau lebih terlihat begitu ya, yang biasanya hanya istilah bahasa Jawanya lebih kayak ke lamat-lamat atau samar-samar begitu ya. Ini apabila terkena penyakit pink eye nanti akan lebih terlihat. Nah, untuk penyakit pink eye ini infeksinya bisa terjadi pada satu atau dua-duanya bisa terkena. Nah, ini contoh untuk gejala klinis yang muncul, jadi mata keluar airnya secara berlebihan, kemudian bisa melanjut ke kornea mata yang keruh. Nah, untuk diagnosanya sendiri, kita bisa mengetahui atau mengarahkan bahwa ternak kita ini terkena penyakit pink eye, ini dengan melihat dari gejala klinisnya, ini sudah cukup terlihat begitu ya Bapak Ibu, atau jika ingin dilanjutkan dengan peneguhan, ini bisa dilakukan uji laboratorium dengan isolasi dan identifikasi bakteri. Nah, untuk diagnosa bandingnya, yang gejalanya hampir mirip begitu dengan penyakit radang mata, ini bisa kondisi konjungtivitis atau peradangan pada konjungtiva mata yang disebabkan oleh benda asing, gitu ya, atau bisa juga karena penyakit IBR tadi yang menyerang sistem pernafasan bagian atas, dan nanti bisa juga muncul mata yang berair atau mata kemerahan. Nah, kemudian untuk penanganannya yang bisa kita lakukan apabila ternak kita terlanjur sakit, karena penyakit ini bersifat menular, begitu ya, infeksius, sehingga kita perlu memisahkan ternak yang sakit tersebut dari ternak yang sehat. Ini sebenarnya sebaiknya begitu ya, memisahkan ini dilakukan, namun apabila memang kondisi ternak kita dalam jumlah yang sedikit atau memang kandang yang terbatas begitu, nah ini sebenarnya bisa disiasati dengan kita membuat kandang tambahan begitu ya, yang ukurannya kecil saja, yang cukup untuk karantina 1 atau 2 ekor begitu ya, kalau misalkan kita menjumpai ternak kita yang sakit gitu. Kalau misalkan pada peternakan yang besar memang biasanya sudah ada kandang untuk karantina. Nah, kemudian perlu dilakukan pengobatan dengan pemberian antibiotik yang cocok untuk bakteri gram negatif. Ini bisa
misalnya diberikan Medoxyl E maupun Neomeditril I, atau bisa juga dengan antibiotik yang diberikan secara tetes mata. Nah, ini perlu juga kita hindarkan dari sinar matahari langsung, karena tadi mata lebih sensitif ya terkena cahaya, dan berusaha menghindari cahaya. Kemudian kita juga perlu menghindarkan ternak kita dari debu yang berlebih, gitu. Karena dengan debu yang berlebih ini apabila nanti mengenai ternak kita yang sedang sakit, terutama terkena di bagian mata, gitu ya, nanti akan memperparah kondisinya. Nah, selain itu, perlu juga kita berikan multivitamin nanti untuk mempercepat penyembuhan, dan bisa juga dilakukan sanitasi dan desinfeksi kandang. Ini terutama pada kandang kita yang memang ada ternak yang sakit, ini perlu dilakukan desinfeksi lebih rutin begitu ya, Bapak Ibu. Nah, karena tadi penularannya juga oleh lalat vektornya, sehingga kita juga perlu membasmi lalat di area sekitar kandang. Nah, untuk contoh produknya, sebentar mohon maaf, ini mic saya baterainya kebetulan mau habis, saya tukar. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Untuk membasmi lalat, ini selain dengan cara fisik begitu ya, dengan membasmi lalat secara langsung, ini kita juga bisa melakukan dengan menggunakan produk. Nah, di Medion ini juga ada produk yang bisa membantu untuk membasmi lalat. Ini contohnya ada Flytox, ini yang digunakan untuk membunuh lalat dewasa, dan ada juga Larvatox. Nah, kalau untuk yang Larvatox ini digunakan untuk membunuh larva lalat, sehingga untuk pemberiannya ini dicampurkan dengan pakan, terutama yang konsentrat. Nah, untuk tindakan pencegahannya, ini bisa kita lakukan dengan penerapan pemeliharaannya yang baik ya, kaitannya terutama dengan faktor pemicu tadi, dengan menyediakan udara yang memadai, kemudian kontrol dan mengurangi debu dan lalat di sekitar kandang. Nah, karena tadi juga faktor pemicunya itu ada juga yang karena lelah pasca transportasi begitu ya, karena perjalanan jauh. Nah, ini bisa kita lakukan juga dengan pemberian suplemen begitu pada saat ternak baru datang, sehingga kita berusaha untuk segera mengembalikan kondisi ternak yang kelelahan tadi. Nah, untuk Medion ini kita juga ada produknya, bisa diberikan Bioselvita. Nah, kemudian kita juga meningkatkan kebersihan kandang ini ya Bapak Ibu, terutama dari kotoran yang menumpuk. Ini karena kotoran yang menumpuk ini juga sebagai media lalat hinggap dan berkembang biak. Ini lalat sangat menyukai sekali untuk di daerah atau terutama di kotoran yang menumpuk. Nah, kemudian kita juga perlu meningkatkan daya tahan tubuhnya dengan memberikan multivitamin. Ini seperti yang dilakukan untuk mencegah penyakit secara umum. Nah, baik, itu tadi untuk pembahasan tentang radang mata. Sekarang kita lanjutkan untuk penyakit yang berikutnya, ini yang juga sudah tidak asing lagi kita dengar, yaitu penyakit mastitis atau radang pada ambing. Nah, mastitis ini merupakan peradangan kelenjar susu pada salah satu kuartir atau lebih yang disertai dengan perubahan fisik, kimia, maupun secara mikrobiologi. Nah, untuk masa inkubasinya atau waktu yang dibutuhkan dari agen infeksi tersebut menginfeksi dan sampai muncul gejala klinis itu lebih dari 5 hari. Kemudian untuk tingkat kesakitannya ini bisa sampai 40% dan tingkat kematiannya ini bisa sampai 20% kalau tidak kita lakukan penanganan dengan baik. Nah, untuk kerugiannya ini tentu kaitannya dengan produksi susu ya Bapak Ibu. Jumlah produksi susunya yang menurun, kemudian susu dibuang, ini terkait dengan kualitas nutrisinya yang juga turun, kemudian masa laktasi yang lebih pendek, dan biaya pengobatan yang meningkat karena kita tentu akan mengeluarkan kos yang lebih untuk melakukan pengobatan. Nah, untuk penyebabnya sendiri, penyakit mastitis ini bisa karena bakteri Streptococcus, ada Streptococcus agalacti, ada Dis agalacti, kemudian Uberis, maupun Zooepidemicus.
Nah, bisa juga karena bakteri Staphylococcus aureus, E. coli, kemudian Mycoplasma, dan juga bisa disebabkan oleh yeast, ini terutama dari Candida. Nah, penyebab utama untuk mastitis ini, terutama bakteri tersebut masuk melalui lubang puting yang masih terbuka. Nah, untuk faktor pendukungnya, ini terutama kaitannya dengan kebersihan kandang dan lingkungan sekitar kandang, begitu ya. Kemudian higienitas pemerahan yang kurang baik, perawatan mesin perah dan peralatan perah yang tidak bersih, begitu. Kemudian adanya luka pada puting maupun populasi sapi yang terlalu padat, ini juga memicu untuk penularan yang lebih cepat. Nah, untuk penularannya ini hanya secara horizontal saja dari sapi sakit ke sapi sehat, terutama melalui tangan atau mesin pemerah atau peralatan untuk memerah. Nah, ini contohnya untuk gambarnya melalui kain lap gitu ya, yang digunakan untuk mengelap ambing sebelum dilakukan pemerahan. Ini juga sebagai media. Kemudian tangan pemerah, tangan kita begitu ya, yang untuk memerah dari sapi satu ke sapi yang lain. Nah, ini juga berpotensi untuk menularkan. Kemudian dari peralatan atau mesin perah ini juga berpotensi untuk menularkan penyakit mastitis. Nah, kemudian dari gejala klinisnya, seperti apa yang bisa kita amati? Nah, seperti yang kita ketahui untuk penyakit mastitis ini tergolong jadi dua begitu ya Bapak Ibu. Ada mastitis subklinis yang memang tidak menunjukkan gejala klinis, dan juga ada mastitis klinis yang lebih bisa kita lihat untuk gejala-gejalanya. Nah, untuk yang mastitis subklinis ini ambingnya bisa nampak normal, jadi tidak ada perubahan, namun mengalami penurunan produksi susu. Gitu. Nah, kemudian dari kualitas fisik susunya ini tidak ada perubahan, namun apabila kita lakukan pengujian gitu ya, uji kualitas susu dengan CMT, nanti akan terjadi penurunan kualitas. Nah, untuk penyakit mastitis klinis ini bisa kita amati begitu, adanya muncul gejala ambing yang bengkak, hangat maupun sakit saat kita raba, kemudian nafsu makan menurun, berjalan abnormal akibat gesekan kaki belakang dengan ambing yang sedang meradang, kemudian bisa juga eksudat bernanah atau bercampur darah dari puting, penurunan produksi susu, dan bisa juga muncul perubahan fisik susu, baik susu pecah maupun bercampur dengan nanah. Nah, pada gambar ini kejadian pada mastitis subklinis begitu ya, jadi secara fisik ambingnya nampak normal dan susunya juga nampak tidak ada perubahan. Nah, ini untuk gambaran mastitis klinis. Jadi adanya pembengkakan pada ambing, ini pada salah satu kuartir yang mengalami mastitis. Kemudian ini dari kualitas susunya, ini untuk yang gambar B atau gelas yang kanan itu susu yang normal, untuk yang sebelah kiri ini yang mengalami mastitis, jadi dia lebih encer gitu ya, bercampur dengan eksudat, dan nampaknya lebih kuning. Nah, dari hasil uji CMT, ini pada mastitis yang klinis bisa nampak adanya presipitat. Nah, untuk diagnosanya ini bisa berdasarkan pengamatan gejala klinis dan perubahan dari kualitas susunya, bisa juga dengan uji CMT atau California Mastitis Test, dan bisa juga dengan uji laboratorium dengan isolasi dan identifikasi bakteri. Nah, untuk diagnosa bandingnya atau diagnosa yang penyakit yang mirip begitu ya dengan gejala mastitis, ini ada penyakit tumor ambing yang nampak membengkak gitu ya di sekitar ambingnya. Nah, untuk penanganannya jika ternak kita terlanjur terkena mastitis karena disebabkan oleh tadi bakteri, sehingga kita bisa melakukan pengobatan dengan pemberian antibiotik, contohnya dengan Medoxy LE, Medoxy L, Neomeditril injeksi, Tisinol maupun Gimox LE. Nah, ini terutama untuk kasus yang mastitis subklinis. Nah, kita juga bisa melakukan celup puting susu ke dalam cairan antiseptik setelah dilakukan pemerahan, ini misalnya dengan antisep maupun neoantisep, dan pemberian antibiotik secara intramamari, ini juga bisa kita lakukan. Nah, kemudian perlu kita lakukan juga pemberian multivitamin untuk mempercepat penyembuhan.
Nah, kemudian kita juga perlu membersihkan kandang ini baiknya gitu ya secara rutin ya Bapak Ibu sebelum kita lakukan pemerahan. Jadi minimal sehari 2 kali. Kemudian alangkah baiknya juga dilengkapi dengan menyemprot kandang setiap hari dengan desinfektan. Contohnya ini bisa dengan Zeldes atau Medisep. Nah, kemudian pada beberapa kasus itu memang mastitis ini juga terjadi pada saat masa kering, sehingga kita bisa melakukan pemberian antibiotik pada saat masa kering, biasanya dilakukan dengan pemberian intramamari atau bisa juga dengan pemberian antibiotik melalui injeksi. Nah, kita juga dapat mempertimbangkan ya Bapak Ibu pada ternak yang menderita mastitis berulang kali, ini bisa kita pertimbangkan untuk diafkir begitu karena cost-nya tidak sesuai dengan produksi yang dihasilkan begitu ya, sehingga produksinya tidak maksimal sehingga biaya pemeliharaannya justru lebih tinggi dari hasil yang akan kita terima dari produksi susunya. Nah, ini contoh dengan menerapkan menjaga kebersihan yang baik, ini contohnya pada kandang yang rutin untuk dibersihkan. Nah, ini contoh yang sebenarnya ini perlu kita bersihkan begitu ya, perlu kita bersihkan nanti sebelum dilakukan pemerahan. Nah, ini contoh juga untuk apabila kita membuang susu pancuran yang pertama begitu. Nah, ini sebaiknya tidak langsung dipancarkan ke lantainya karena apabila mengandung banyak bakteri nanti akan mencemari di sekitar lantai ini yang bisa menularkan ke kuartir yang lain atau ke sapi yang lain. Nah, kemudian untuk pencegahan yang bisa kita lakukan terkait dengan penyakit mastitis ini, karena tadi kaitannya dengan kebersihan kandang, nah ini tentu kita perlu menerapkan kebersihan gitu ya di kandang dengan baik. Memang untuk pemeliharaan sapi perah ini dibutuhkan air dalam jumlah banyak begitu ya Bapak Ibu, karena akan lebih sering kita membersihkan kandang, membutuhkan air dalam jumlah banyak. Nah, selain itu kita juga perlu menerapkan manajemen pemeliharaan yang baik dengan membersihkan lantai kandang sebelum diperah, kemudian membersihkan daerah kaki belakang ini ya, dan daerah ekor, kemudian daerah ambing nanti sebelum dilakukan pemerahan, kemudian alat-alat pemerahan yang akan kita gunakan kita pastikan bersih dan kering. Kemudian kita sebagai pemerah sebelum melakukan pemerahan juga perlu cuci tangan terlebih dahulu. Nah, juga sebelum kita lakukan pemerahan, puting ini sebaiknya di-dipping begitu ya, atau dicelup atau dilap dengan lap yang sudah dicelupkan ke antiseptik begitu sebelum dilakukan pemerahan. Nah, untuk pencegahan yang berikutnya, ini juga bisa kita lakukan saat sapi ini setelah selesai dilakukan pemerahan, kita berikan pakan, tujuannya supaya sapi tersebut tetap berdiri gitu ya, menghindari untuk segera duduk. Karena apabila nanti sapi ini segera duduk padahal kondisi putingnya yang tadi setelah kita perah masih terbuka, ini berpeluang atau berpotensi untuk bakteri tersebut masuk dan menginfeksi. Sehingga dengan pemberian pakan ini mengusahakan sapi tetap berdiri dan si ambingnya ini tidak kontak langsung dengan lantai saat putingnya masih terbuka, lubang putingnya masih terbuka. Nah, untuk pencegahannya ini bisa juga kita lakukan uji CMT secara berkala, minimal 1 kali dalam 1 siklus masa laktasi. Nah, untuk pencegahan yang berikutnya, ini kita juga bisa memberikan suplemen begitu ya, atau produk untuk mencegah mastitis. Ini kami Medion ada produk Mastigreen. Ini merupakan produk herbal untuk mencegah mastitis. Selain mencegah mastitis, ini juga kita punya keuntungan bisa meningkatkan produksi susu, Bapak Ibu. Jadi dengan sekali pemberian Mastigreen ini, selain mencegah mastitis juga bisa meningkatkan produksi susu. Nah, untuk aturan pakainya, ini cukup 2,5 gram per 100 kg berat badan selama 5-10 hari berturut-turut, jadi dicampurkan ke dalam pakan terutama yang konsentrat. Nah, keunggulannya karena produk Mastigreen ini merupakan produk herbal, sehingga tidak ada waktu henti obat, jadi bisa dipakai untuk terus-menerus gitu ya, aman, digunakan selama periode laktasi.
tidak ada residu, ini juga sudah terbukti. Kemudian selain mencegah mastitis, ini bonusnya bisa meningkatkan produksi susu. Itu tadi ulasan mengenai penyakit mastitis. Nah, sekarang kita masuk ke penyakit berikutnya, ini yang juga sering menyerang pada sapi, yaitu penyakit kembung atau istilahnya bloat. Nah, untuk penyakit kembung ini merupakan gangguan pencernaan yang disertai dengan penimbunan gas di dalam lambung akibat proses fermentasi yang berjalan cepat. Nah, untuk penyebabnya sendiri, ini bisa karena pemberian leguminose atau polong-polongan yang berlebihan, dan sedikit pemberian hijauan dari padi-padian. Nah, atau bisa juga terlalu banyak pemberian konsentrat yang mengandung pati atau kandungan klorofil hijauan yang terlalu tinggi. Nah, ini sudah tidak asing ya Bapak Ibu untuk jenis-jenis tanamannya. Ini ada turi, gamal, lamtoro, maupun oro-oro. Nah, untuk faktor pemicunya, ini bisa dari faktor sapi digembalakan yang terlalu pagi, sehingga masih banyak berembun begitu ya, atau masih banyak kandungan airnya, kemudian pemberian rumput yang terlalu muda, terlebih untuk rumput-rumput yang juga tidak dilayukan. Nah, ini bisa juga dari faktor terlalu banyak mengkonsumsi rumput yang masih basah atau berembun, tadi kaitannya dengan digembalakan terlalu pagi, ini untuk sapi yang dilakukan umbaran begitu ya Bapak Ibu. Namun kalau pada sapi yang dipelihara secara intensif, ini bisa karena faktor kita panen rumputnya terlalu pagi gitu dan tidak dilayukan terlebih dahulu. Nah, kemudian bisa juga dari pemberian makanan konsentrat yang terlalu banyak, atau bisa juga karena sumbatan pada kerongkongan. Nah, ini ternak tidak sengaja memakan benda asing begitu ya, sehingga menyumbat di kerongkongan dan menyebabkan kembung di bagian lambung sapi tersebut. Nah, untuk gejala klinisnya, ini cukup mudah untuk diamati ya Bapak Ibu. Ternak nampak resah dan berusaha menghentakkan kaki. Kemudian ini yang paling terlihat, sisi bagian perut kiri ini menggembung atau menonjol seperti yang terlihat pada gambar. Nah, apabila kita pukul-pukul gitu atau kita tepuk akan terdengar suara yang mirip drum. Nah, kemudian bisa juga muncul kesulitan bernafas atau bernafas melalui mulut, ini terutama pada kembung yang memang sudah parah sehingga mendorong ke bagian rongga dada. Nah, ini tentu juga ternak kita akan mengalami penurunan nafsu makan. Nah, untuk diagnosa bandingnya, ini yang bisa mirip ada peritonitis atau peradangan pada rongga perut, kemudian bisa juga dari displasia abomasum atau perubahan posisi abomasum gitu ya, terutama untuk LDA atau left dysplasia abomasum, sehingga posisi abomasum itu yang seharusnya ada di bagian ventral atau bawah sebelah kanan, dia akan pindah posisi ke sebelah kiri. Ini juga sering dikelirukan, bisa dikelirukan begitu ya dengan penyakit kembung. Nah, untuk penanganannya apabila ternak kita sudah terkena penyakit kembung ini dengan pemberian obat kembung, ini contohnya Blotex. Nah, seperti yang tertera pada gambar, ini sudah tidak asing ya Bapak Ibu untuk produknya, mungkin sudah banyak juga yang menggunakan. Nah, ini dicekokkan langsung ke dalam mulut dengan dosis 100 ml per 500 ml air. Nah, apabila kondisi kembung ini sudah parah gitu, ini perlu pengeluaran gasnya dengan cara ditusuk bagian kiri dari perut tersebut dengan menggunakan trokar, jadi alat khusus begitu ya untuk mengeluarkan gas dengan cara ditusuk. Tentu ini dilakukan oleh tim tenaga medis yang sudah terlatih. Nah, untuk tindakan pencegahannya, ini kita perlu menghindari pemberian hijauan yang basah, kemudian membatasi pemberian leguminosa maksimal 50%, kemudian ternak digembalakan setelah tidak ada embun atau setelah matahari sudah mulai naik ke atas begitu ya. Ini terutama untuk pemeliharaan yang dilakukan secara ekstensif. Nah, kemudian ini penyakit yang berikutnya ini juga sering terjadi juga pada sapi, terutama pada sapi perah. Ini hipokalsemia atau milk fever atau sering disebut dengan istilah sapi ambruk.
Ini merupakan gangguan metabolisme yang ditandai dengan penurunan kadar kalsium di dalam darah pada sapi betina menjelang, saat, atau sesudah melahirkan yang menyebabkan sapi ini menjadi ambruk atau lumpuh. Nah, kejadian sapi ambruk ini kebanyakan begitu ya, bahkan sampai 90% ini terjadi pada 2-3 hari setelah sapi perah ini melahirkan. Nah, kejadian ini juga meningkat seiring dengan bertambahnya umur gitu ya, semakin tua umur sapi ini juga beresiko untuk terjadi hipokalsemia, kaitannya dengan metabolisme kalsium di dalam tubuh sapi tersebut. Kemudian ini juga biasanya terjadi pada laktasi lebih dari 3 kali, dan terutama pada sapi yang berumur 4 tahun atau lebih dengan produksi susu yang cukup tinggi gitu. Lebih dari 10 liter ini cukup rentan untuk terjadi hipokalsemia. Nah, untuk penyebabnya sendiri ini kalsium dan fosfor di dalam darah ini karena berpindah atau karena untuk memenuhi kebutuhan atau produksi kolostrum gitu ya saat menjelang kelahiran. Kemudian adanya kebutuhan kalsium pada awal laktasi ini juga meningkat, serta pada 8-16 jam menjelang kelahiran ini biasanya induk akan mengalami penurunan nafsu makan, sehingga ini juga berkaitan dengan ketersediaan kalsium yang siap untuk diserap ini juga menurun. Dan bisa juga karena jumlah mineral terutama kalsium dan fosfor dalam pakan yang berlebihan ini juga akan menurunkan jumlah vitamin D yang nanti berpengaruh pada jumlah kalsium di dalam darah. Nah, untuk faktor pendukungnya atau faktor pemicunya tadi yang sudah kita sempat singgung di awal ya Bapak Ibu, produksi susu yang tinggi, kemudian bertambahnya umur kaitannya dengan metabolisme kalsium di dalam tubuh, dan juga asupan kalsium yang berlebihan selama periode kering kandang. Ini karena kalsium yang berlebihan ini bisa merangsang kelenjar tiroid begitu ya untuk sekresi hormon kalsitonin. Ini bisa mempengaruhi metabolisme mineral termasuk nanti untuk kalsium dan fosfor sehingga bisa beresiko malah terjadinya hipokalsemia. Nah, untuk gejala klinisnya ini tentu nafsu makan turun, lesu, kemudian berdiri kaku dan mudah jatuh. Nah, ini sampai tidak mampu berdiri dan berbaring, ini biasanya yang kita temui ya Bapak Ibu. Kemudian pupil mata membesar dan otot-otot menjadi kendor. Nah, ini contoh gambarnya, sapi tidak mampu berdiri dan ambruk. Nah, untuk diagnosanya, ini berdasarkan tadi gejala klinis yang kita sebutkan, bisa juga dilakukan dengan uji kadar kalsium di dalam darah. Nah, ini pada gejala yang ringan, ini bisa sekitar 6,5-8 mg per desiliter. Nah, pada kondisi yang parah tentu bisa akan menjadi lebih rendah. Nah, untuk diagnosa bandingnya, ini ada hipofosfatemia dan hipermagnesium. Kemudian untuk penanganannya, jika ternak kita sudah terlanjur sakit, berarti kita perlu mengembalikan kalsium di dalam darah dengan memberikan larutan kalsium boroglukonat yang diberikan melalui injeksi secara intravena. Nah, untuk contoh produknya, ini sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu, ada kalsinat injeksi untuk mengatasi kekurangan kalsium. Nah, untuk kalsinat ini bisa diberikan baik secara intravena maupun subkutan, tergantung dari kasus atau tingkat keparahan dari si sapi tersebut. Nah, untuk pencegahannya yang perlu kita lakukan, berarti kita perlu menghindari pemberian rumput yang basah selama musim hujan, terutama pada 3 minggu kebuntingan terakhir, karena hijauan yang basah ini mengandung kalsium yang cukup tinggi dan magnesium yang rendah. Nah, kemudian asupan kalsium ini tidak perlu diberikan berlebihan selama masa kering kandang, dan pemberian magnesium dan fosfor ini perlu diberikan yang cukup begitu ya, dan pakan mudah tercerna, dan menghindari pemberian pakan yang berlebihan sebelum melahirkan. Dan perlu juga kita memberikan vitamin D, ini bisa diberikan selama 4-5 hari sebelum melahirkan, misalnya dengan ADE Flex injeksi, karena kaitannya tadi untuk vitamin D ini juga berperan dalam penyerapan kalsium. Nah, ini juga bisa dipertimbangkan pada induk yang sebelumnya sudah ada riwayat gitu ya, kejadian milk fever atau hipokalsemia ini bisa diberikan larutan kalsium setelah melahirkan. Nah, baik, untuk penyakit yang berikutnya, ini penyakit yang terakhir, yang sering terjadi juga, terutama ini di sapi potong, yaitu asidosis rumen. Nah, asidosis rumen ini merupakan gangguan pencernaan yang berhubungan dengan akumulasi asam, begitu ya, pada kondisi pH kurang dari 6, dan menurunnya cadangan basa di dalam darah dan di jaringan tubuh.
Nah, untuk penyebabnya sendiri, ini karena pemberian pakan konsentrat yang berlebihan dan hijauan yang sedikit, konsumsi karbohidrat yang mudah difermentasi secara berlebihan. Nah, ini biasanya memang secara tidak sengaja begitu ya Bapak Ibu kita lakukan dengan pada ternak penggemukan kita sapi potong, kita berikan konsentrat yang berlebihan, memang tujuannya supaya lebih cepat gemuk begitu, sehingga panennya juga lebih singkat waktunya, sehingga lebih cepat kita jual. Nah, padahal dengan pemberian konsentrat yang berlebihan ini ada resiko terjadinya asidosis rumen. Nah, untuk faktor pendukungnya, ini karena rasio pemberian konsentrat dan hijauan yang terlalu tinggi konsentratnya, kemudian pengalihan pakan secara mendadak atau perbandingan hijauan dan konsentrat ini pemberiannya tidak dilakukan secara bertahap gitu dengan langsung diberikan konsentrat dalam jumlah banyak. Tujuannya pengennya supaya lebih cepat gemuk, cepat panen. Nah, kemudian bisa juga karena pakan yang kita berikan ini rendah serat kasar. Nah, untuk gejala klinisnya, ini sapi nampak lesu, lemah pada kasus yang akut atau gejalanya kejadiannya ini cukup cepat begitu ya, ini sampai ternak tidak dapat berdiri, kemudian nafsu makan dan minum menurun, dehidrasi yang ditandai dengan cuping hidung itu kering, kemudian frekuensi nafas meningkat, bahkan urin yang dikeluarkan ini lebih sedikit dan warnanya lebih pekat gitu ya. Nah, untuk diagnosanya tadi berdasarkan gejala klinis yang muncul dan tentu kita juga perlu memperhatikan dari catatan pemberian pakan atau jika ada perubahan pakan apakah memang dilakukan secara mendadak atau jumlah konsentratnya yang terlalu tinggi. Nah, untuk diagnosa bandingnya ini peritonitis atau peradangan pada rongga perut. Nah, untuk penanganannya apabila ternak kita ini terkena asidosis berarti kita perlu memberikan penggantian pakan gitu ya dengan tinggi serat atau mengembalikan pakan dengan hijauan segar gitu supaya merangsang pengeluaran air dan menyeimbangkan produksi asam yang berlebihan di dalam rumen. Kemudian menerapkan manajemen nutrisi yang baik ini tentu dengan pemberian formulasi yang seimbang antara karbohidrat, protein maupun yang hijauan sebagai sumber serat. Dan bisa juga kita berikan multivitamin seperti injeksi vitamin B kompleks. Nah, untuk pencegahannya, tentu kita perlu memberikan pakan yang berimbang antara karbohidrat dan serat, serta jika kita memperkenalkan atau memberikan pakan pada sapi yang baru datang, ini sebaiknya diberikan secara bertahap, gitu ya, tidak mendadak. Nah, ini untuk contoh waktunya, pemberian konsentrat dan hijauan pada tahap adaptasi sehingga pada 3 hari pertama bisa dilakukan 20% konsentrat, 80% hijauan, kemudian hari ke-4 sampai ke-7 kita naikkan konsentratnya menjadi 40%, kemudian hari ke-8 sampai 14 kita naikkan lagi konsentratnya menjadi 60% dan jika memang masih kuat begitu ya dari sapi ini karena memang ada beberapa sapi yang masih kuat untuk dilanjutkan ke 80%, ada juga yang hanya 60% dia sudah tidak mampu lagi untuk diberikan konsentrat. Nah, untuk waktunya sendiri ini pun tergantung dari kemampuan sapi tersebut ya Bapak Ibu, sehingga ini tidak menjadi patokan. Apabila sapi tersebut mudah beradaptasi juga bisa dilakukan dengan dipercepat. Baik, untuk pembahasan penyakitnya, tadi untuk beberapa penyakit yang sering menyerang pada sapi sudah kita ulas. Nah, untuk kesimpulannya memang penyakit pada sapi ini bisa karena infeksius seperti BEF, SE, pink eye maupun mastitis dan penyakit yang non infeksius atau bukan karena infeksi. Ini misalnya kembung, hipokalsemia, asidosis ini sering menyerang pada sapi. Nah, penyakit-penyakit ini tentu apabila menyerang ternak kita akan menimbulkan kerugian yang cukup lumayan ya Bapak Ibu, sehingga kita perlu melakukan tindakan pencegahan sejak awal pemeliharaan. Baik, kira-kira seperti itu Pak Umar untuk ulasan penyakit-penyakitnya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Umar. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Medifriend sekalian, telah kita saksikan bersama penjelasan mengenai topik hari ini. Sekarang kita akan break selama kurang lebih 5 menit, ya. Nanti Medifriend semua bisa langsung join kembali di live stream Medion. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kan kami bahas dan kami jawab satu persatu. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk join kembali di acara kami ini.
Oke, Bapak, Ibu, dan Medifriend semua, terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami di live stream sesi tanya jawab. Untuk yang belum gabung, ayo segera bergabung karena kita akan segera mulai sesi tanya jawab. Baik, kita langsung mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan untuk sapi bakalan yang kondisinya kurus, kusam, mata berair. Penanganan apa yang harus dilakukan agar kondisi ini bisa pulih menjadi sapi yang baik? Silakan, dokter. Ya, baik Pak Umar, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, memang bakalan begitu ya, kita terkadang dapat bakalan yang kurus begitu. Nah, sebenarnya untuk bakalan ini sebenarnya kurus tidak masalah, yang penting sehat begitu. Nah, nanti untuk tugas kita atau upaya kita untuk menggemukkan dari sapi tersebut gitu. Nah, untuk kondisi yang kurus sendiri ini sebenarnya bisa karena memang dari pemeliharaan yang sebelumnya itu dari pemberian pakannya itu kandungan nutrisinya tidak sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut. Atau bisa juga kondisi kurus dan tadi disebutkan bulu kusam ya Pak. Nah, bulu kusam ini juga bisa ada kecurigaan begitu ya dari penyakit cacingan, karena penyakit cacingan ini biasanya sebenarnya pada kondisi yang ringan, infeksi cacingan ringan ini bisa tidak nampak gejala klinis, tapi pada kondisi yang parah ini bisa menunjukkan gejala klinis seperti yang kurus, kemudian rambutnya berdiri atau kasar begitu, kemudian bisa juga muncul diare, kemudian pertambahan bobot badannya rendah, bisa juga menunjukkan gejala anemia. Nah, tadi disebutkan juga mata berair. Nah, kalau untuk yang gejala mata berair ini bisa kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut begitu. Apakah memang mata berairnya ini karena ada faktor lain, misalkan karena debu atau benda asing, atau memang karena infeksi penyakit tadi yang sudah kita ulas itu kaitannya dengan pink eye atau radang mata. Nah, pada kondisi ini sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan gitu ya, pemeriksaan secara keseluruhan apakah memang sapi ini tadi ada kecurigaan cacingan dan radang mata. Nah, apabila memang mengarah ke sana, tadi kondisinya kurus, berarti yang bisa kita lakukan tentu dengan pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhannya atau nutrisinya baik gitu ya. Karena secara kebutuhan ternak kita ini juga memerlukan hijauan dan konsentrat, sehingga dari pemenuhan konsentratnya pun kita memberikan dengan nutrisinya yang baik. Nah, kemudian untuk yang kecurigaan cacingan, berarti kita perlu memberikan obat cacing. Sebenarnya obat cacing ini pun bukan hanya diberikan saat untuk pengobatan begitu ya Pak Umar, jadi bisa kita berikan juga untuk pencegahan. Jadi pada peternakan kita secara rutin begitu kita programkan untuk pemberian obat cacing setiap 3 bulan sekali misalnya. Nah, itu bisa kita berikan. Nah, pada kasus ini pun pada bakalan yang baru datang, apalagi dengan kondisi kurus dan kusam, ini bisa kita berikan obat cacing. Nah, yang berikutnya untuk mengembalikan nafsu makan begitu ya, membantu untuk nafsu makannya supaya membaik, ini bisa kita bantu dengan pemberian multivitamin, ini yang bisa kita mudah peroleh misalnya dengan pemberian vitamin B kompleks gitu ya, atau dalam sediaan bolus, ini mudah kita berikan secara per oral. Nah, kemudian tadi kalau ada kecurigaan mata berair, ini berarti kita bisa melakukan pengobatan. Kalau memang karena infeksi, jadi kita bisa lakukan pengobatan dengan antibiotik. Namun kalau untuk antibiotik jika dilakukan dengan pemberian injeksi, berarti perlu dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih. Begitu Pak Umar, kira-kira yang perlu kita lakukan apabila kita memperoleh bakalan dalam kondisi yang tidak sehat atau kurus dan tadi kusam gitu ya Pak. Oh, baik. Berarti memang kondisinya tadi terlalu kompleks ya, udah kurus, kusam, mata berair, jadi penanganannya pun tadi masing-masing itu kita lakukan secara bertahap atau sekaligus langsung gitu, dokter?
Oh iya, kalau untuk pemberian tadi untuk pakan itu berarti saat kedatangan begitu ya Pak Umar dengan Ya. pemberian tadi adaptasi pemberian pakannya seperti yang dicontohkan dalam tabel, jadi lebih di banyak hijauan dulu, kemudian pemberian konsentrat ini berarti bisa dilakukan pemberian karena tadi sebenarnya kalau memang curiganya radang mata itu bisa langsung diberikan antibiotik. Juga untuk yang karena kita pilih misalnya untuk yang antibiotiknya yang long acting atau secara tetes mata begitu ya yang topikal, ini bisa kita bisa kita barengi juga dengan pemberian yang obat cacing jadi tidak masalah Pak Umar Baik, dilakukan baik. Terima pemberian. kasih dokter, ini Iya, lengkap sekali. Mudah-mudahan penanya nanti bisa mencatat dan langsung mengaplikasikan. ya Ini ada semoga. pertanyaan selanjutnya, dokter, terkait dengan untuk sapi yang nafsu makannya kurang nih. Bagaimana cara meningkatkan nafsu makan pada sapi? Dokter, Oh, mau untuk ya, dijelaskan. baik. Terima kasih Pak Umar untuk pertanyaannya. Nah, memang untuk nafsu makan ini merupakan salah satu indikator ternak kita dalam kondisi baik atau tidak begitu ya Pak. Biasanya kan Ya, kondisi sapi yang sehat itu memang dokoh atau rakus begitu ya makannya. Nah, kalau ya. misalnya nafsu makannya ini turun berarti ada kondisi yang tidak normal atau kondisi yang tidak semestinya begitu. Nah, nafsu makan menurun ini perlu kita telusur terlebih dahulu untuk penyebabnya apa begitu. Apakah memang karena ada beberapa faktor begitu ya, atau ada beberapa penyebab sapi kita menjadi nafsu makannya turun. Misalnya karena kondisi ternak kita sedang tidak sehat atau sedang sakit, kemudian dalam kondisi yang stres ini biasanya bisa karena stres cuaca ekstrim atau terlalu panas gitu, biasanya itu juga nafsu makannya turun. Kemudian bisa juga stres tadi yang pasca transportasi begitu, itu juga begitu kedatangan biasanya juga nafsu makannya turun. Atau bisa juga karena memang kondisi rumennya ini sudah penuh atau terjadinya penurunan pH di dalam rumen. Nah, berarti untuk tindakan yang bisa kita lakukan karena kaitannya dengan faktor-faktor tadi, berarti kita misalnya kaitannya dengan kondisi yang stres begitu ya, karena dia stres cuaca yang terlalu panas atau stres transportasi, berarti kita perlu memberikan atau menyediakan tempat yang nyaman untuk sapi ini. Misalnya dengan kalau tadi stres panas, berarti kaitannya dengan kita menyediakan kandang yang nyaman, terutama untuk sirkulasi yang baik atau yang teduh begitu ya, sehingga ternak kita tidak merasa kepanasan yang ekstrim begitu. Kemudian apabila memang stresnya ini karena perjalanan, berarti ya kita memberikan tempat yang baru ini yang nyaman, kemudian adaptasi pakan yang bertahap, kemudian bisa juga diberikan suplemen supaya membantu recovery-nya itu lebih cepat gitu Pak. Dengan biasanya produk kita ada Bioselvita itu ya, itu bisa membantu untuk mengembalikan atau merecovery kelelahan pasca transportasi. Nah, kemudian kaitannya dengan kondisi ternak yang sakit misalnya karena tadi nafsu makannya menurun karena sapi ini tidak sehat, berarti ya kita harus rutin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gitu ya, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan supaya mencegah sapi kita itu tetap fit begitu, berarti kita ada program kesehatan gitu ya, program kesehatan yang secara umum yang perlu kita terapkan. Misalnya tadi pemberian multivitamin yang secara rutin itu juga bisa kita lakukan. Kemudian ini juga perlu kita lakukan kaitannya dengan pemberian pakan yang berkualitas dan konsisten. Nah, ini juga kaitannya dengan nafsu makan sapi. Nah, untuk yang konsisten ini baik dari segi jumlah maupun waktunya, ini juga perlu kita terapkan karena sapi ini gimana ya, biasanya terbiasa begitu ya, terbiasa diberikan pakan dalam jumlah sekian, kemudian dalam waktunya juga sudah terbiasa. Nah, sebenarnya kan untuk ternak kita ini ruminansia begitu ya, itu secara umum memerlukan untuk pencernaannya itu butuh
hijauan dan konsentrat. Nah, apabila memang hijauan saja, nanti pertumbuhannya tidak optimal. Kalau misalkan konsentrat saja, itu juga ada resiko untuk terjadinya asidosis tadi. Sehingga untuk pemberian pakannya pun perlu diberikan yang seimbang antara hijauan dan konsentrat, supaya nanti produktivitasnya optimal dan kesehatannya tetap terjaga. Nah, selain itu untuk membantu meningkatkan tadi nafsu makan, gitu ya, ini bisa kita bantu juga dengan pemberian suplemen begitu atau vitamin. Itu sudah banyak yang beredar di lapangan begitu ya untuk suplemen yang bisa diberikan. Nah, kalau untuk contohnya salah satunya sebenarnya untuk pemberian vitamin B kompleks ini juga bisa membantu untuk meningkatkan nafsu makan. Sebenarnya untuk sapi ini bisa memproduksi sendiri begitu ya Pak untuk vitamin B kompleks ini. Namun pada kondisi yang tadi entah stres atau dalam kondisi yang sakit atau kondisi pakan yang memang nutrisinya kurang baik, ini akan berpengaruh pada mikroba yang ada di dalam rumen untuk memproduksi si B kompleks tadi, sehingga perlu kita tambahkan suplemen dari luar gitu ya, vitamin B kompleks tambahan yang nanti bisa untuk membantu mengoptimalkan metabolisme gitu ya, karena vitamin B kompleks ini kan memang perannya sebagai koenzim begitu ya untuk penyerapan nutrisi, sehingga nanti penyerapan nutrisinya lebih baik dan ternak ini akan merasa lebih cepat lapar gitu, sehingga nafsu makannya juga akan meningkat. Ya, seperti itu Pak Umar, mungkin untuk penjelasan pertanyaan yang kedua tadi ya. Ya, betul. Jadi ternyata umumnya sapi itu nafsu makannya turun akibat stres terutama ya, baik stres karena Iya, tidak nyaman bisa di jadi, kandangnya, betul. bisa juga karena transportasi, dan umumnya memang bisa diatasi dengan tadi yang bermacam-macam tergantung gejalanya. Terima kasih. Ya. Kita lanjut Ya. ke pertanyaan selanjutnya. Ini terkait dengan pemberian vitamin ya, tadi dijelaskan Dr. Astuti. Bagaimanakah cara pemberian vitamin yang baik? Apakah itu tiap hari atau berkala atau bagaimana, dokter? Monggo dijelaskan, dokter. Ya, baik. Terima kasih Pak Umar. Betul, untuk pemberian vitamin ini kan sebenarnya tadi bisa untuk pencegahan penyakit atau menjaga daya tahan tubuhnya maupun untuk pengobatan. Nah, kalau untuk yang pencegahan tadi juga sempat saya singgung, jadi ini bisa menjadi program yang rutin begitu ya Bapak Ibu untuk pemberian vitaminnya ini. Untuk pemberian rutinnya bisa 1 sampai 3 bulan, jadi rutin setiap bulan itu juga bisa kita lakukan. Kemudian kalau misalkan memang untuk pengobatan, berarti pemberian vitamin ini bisa diberikan selama proses pengobatan tersebut untuk membantu supaya pemulihannya lebih cepat. Begitu Pak Umar untuk vitamin ini. Baik. Terkait dengan pengobatan untuk cacingan ya, tadi ini ada pertanyaan terkait dengan saya mendengar ada pengobatan menggunakan rendaman pinang untuk sapi mencret dan kurus. Tapi setelah saya coba, justru sapi saya menjadi lemas. Mohon penjelasannya ini, ada kasus seperti ini, dokter, silakan. Oh, iya, baik, terima kasih Pak Umar. Juga ini. Iya betul. Untuk pinang ini memang pernah kita dengar ya Pak, ini juga berfungsi sebagai antelmentik atau obat cacing, betul. Oh, bisa ya. Nah, ya betul, memang ada beberapa penelitian juga tentang khasiat buah pinang begitu ya. Buah pinang ini sebagai obat cacing. Nah, namun memang untuk dosisnya begitu ya, dosisnya berarti kita bisa lihat dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, efektivitasnya menggunakan dosis berapa. Nah, untuk bentuk sediaannya pun ini dari beberapa penelitian juga sepertinya macam-macam Pak Umar. Jadi ada yang entah diekstrak terlebih dahulu atau dengan tadi Bapaknya contohnya menggunakan direndam. Nah, itu perlu kita kaji terlebih dahulu untuk bentuknya seperti apa, kemudian dosis yang tepatnya bagaimana, dan juga perlu juga kita kaji untuk efek negatifnya ya Pak, karena untuk pemberian
obat seperti ini berarti kita perlu tahu juga teruji klinis begitu ya, apakah memang ada efek negatif yang nanti bisa muncul jika pemberian dosisnya tidak tepat. Nah, untuk ini berarti perlu kita ketahui terlebih dahulu untuk yang pasnya seperti apa atau efeknya seperti apa, yang ini perlu kita perdalam terlebih dahulu Pak Umar. Untuk saat ini memang saya belum begitu mengetahui untuk efeknya sendiri seperti apa dari rendaman buah pinang ini. Nah, tadi disebutkan di pertanyaannya kalau ada muncul sapinya menjadi lemas. Nah, ya lemas gitu ya. Nah, apakah lemas ini merupakan efek dari pemberian pinang ini atau bukan? Ini perlu kita periksa lebih lanjut begitu ya Pak, atau dari sebelumnya apakah memang ada gejala-gejala yang muncul terlebih dahulu atau memang setelah pemberian ini baru muncul gejala tersebut. Nah, sebetulnya kalau untuk pemberian obat cacing, karena tadi tujuannya buah pinang itu sebagai alternatif obat cacing begitu ya. Untuk pemberiannya ini sendiri sebenarnya bisa kita menggunakan produk yang memang sudah terukur dosisnya begitu ya, dan teruji begitu. Nah, sudah banyak obat cacing yang beredar di pasaran. Kalau yang di Medion ya kita punya misalnya Wormzolbolus begitu ya Pak. Wormzolbolus ini juga merupakan obat cacing yang memang dosisnya sudah terukur dan teruji. Nah, untuk pemberian Wormzolbolus ini sebenarnya cara kerjanya untuk Wormzolbolus itu spektrumnya luas. Jadi bisa untuk cacing pita, cacing gilik maupun cacing hati begitu, dan dia bekerjanya luas itu dari semua siklus fase hidupnya dia bisa membunuh begitu, baik dari ovisidal, larvasidal maupun vermisidal saat cacing tersebut sudah dewasa. Alternatifnya bisa menggunakan itu sih Pak. Kalau tadi memang kondisinya lemas, perlu dilakukan pemeriksaan begitu ya. Kalau untuk membantu mengembalikan kondisi ya, paling kita bisa memberikan vitamin sementara untuk melihat kondisi sambil melihat dari kondisi sapi tersebut. Ya. Begitu Pak Umar. Ya. Cukup jelas. Jadi kelihatannya tadi mencoba-coba karena dapat informasi dan ternyata ada kejadian. Ya mudah-mudahan nanti segera membaik sapinya, dan ada yang lebih terukur sebenarnya menggunakan obat cacing yang sudah teruji khasiatnya, dan apalagi ini spektrumnya luas tadi dokter ya untuk Wormzolbolus. Iya. Boleh satu pertanyaan lagi dokter Dedi? Siap Pak Umar. Baik, satu lagi ini. Ya, terkait dengan sapi yang menjelang kelahiran itu keluar gumpalan putih, ya ini dan sapinya itu ketika duduk itu broyong gitu. Bagaimana cara supaya kelahirannya ini bisa diselamatkan, dokter? Ya, baik, terima kasih. Oh, broyong ya. Baik, terima kasih Pak Umar untuk pertanyaannya. Memang salah satu gangguan reproduksi yang cukup sering terjadi begitu ya Pak, itu dengan istilah broyong atau prolap uterus begitu. Prolap uterus itu ditandai dengan uterus atau rahim yang keluar dari rongga perut begitu ya, dari rongga perut melalui vagina, kemudian tadi yang bisa terlihat seperti yang Bapak sampaikan tadi, terlihat putih keluar. Nah, ini terutama keluarnya ini saat sapi tersebut merejan begitu. Nah, sebenarnya untuk penyebabnya sendiri ini bisa karena pemberian pakan dengan serat kasar yang cukup tinggi dan jumlah yang banyak, sehingga untuk sistem pencernaannya akan bekerja lebih ekstra begitu ya, sehingga tadi ada efek untuk merejan. Kemudian atau bisa juga untuk penyebabnya dari posisi kandang itu dari bagian belakang dia lebih rendah begitu, sehingga si uterusnya ini lebih beresiko atau mudah untuk keluar, atau tadi yang terjadi broyong itu resikonya lebih besar. Atau bisa juga pada bunting tua ini tidak dilakukan umbaran begitu, jadi tidak ada exercise pada induk yang bunting tua. Atau bisa juga karena dari tekanan perut yang tekanan rongga perut yang cukup besar ya, tadi bisa karena faktor pakan serat kasarnya yang tinggi dan jumlah yang
besar. Nah, untuk pencegahannya berarti kaitannya tadi dengan kandang posisi yang miring dia lebih rendah, yang belakang lebih rendah, berarti ini bisa disiasati dengan posisi kandang yang dia lantainya atau datar begitu ya, supaya nanti tidak beresiko untuk terjadi broyong, atau misalkan pun kalau misalkan miring, ini kemiringannya tidak yang terlalu ekstrim. Kemudian pakan yang diberikan ini tidak terlalu tinggi serat, diimbangi dengan pemberian pakan tambahan, begitu. Kemudian ini juga bisa dilakukan exercise atau umbaran pada induk betina, ini juga mengurangi resiko terjadinya broyong atau prolap uterus tadi. Nah, untuk penanganannya, berarti untuk sementara memang diposisikan kaki belakangnya itu lebih tinggi begitu ya, lebih tinggi dari posisi depan, ini bisa membantu. Kemudian uterus ini berarti uterus yang keluar tadi perlu dibersihkan, kemudian dicuci dengan air dan dengan antiseptik, kemudian direposisi atau dikembalikan ke posisi semula. Namun ini perlu dilakukan oleh tenaga medis yang tentu sudah terlatih ya Pak, supaya dalam mengembalikan ini tidak terjadi kesalahan atau bahkan malah terjadi infeksi. Nah, untuk mencegah infeksi ini juga bisa diberikan antibiotik saat sudah terjadi reposisi. Begitu Pak Umar untuk penjelasan tentang tadi yang pertanyaan broyong. Demikian penjelasannya. Terima kasih dokter, cukup jelas ya. Tadi memang perlu dibantu oleh tenaga yang sudah berpengalaman. Mudah-mudahan jawaban-jawaban tadi juga bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak, Ibu, dan Medifriend semua, itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami. Ya, untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab, jangan khawatir, kami nanti akan mengirimnya lewat email kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti sudah kami sampaikan dari awal, hari ini akan kami sediakan giveaway. Caranya bagaimana? Bapak Ibu dan Medifriend semua cukup menjawab pertanyaan seputar topik yang akan kita posting hari ini di IG Story. Jadi jangan lupa cek igstory.medion.id setelah acara live stream ini sampai selesai ya. Pemenang juga akan diumumkan via IG Story. Jadi jangan lupa untuk follow medion.id dan jangan lupa subscribe website kami di www.medion.co.id. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di live stream Medion episode berikutnya.